Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM channel dan 021006. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu aktiva tetap. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengelompokan aktiva tetap. Dalam pengelompokan aktiva tetap ada 3, yaitu aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. 2. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Aktiva tetap berdasarkan sudut substansi ada 2, yaitu 1. Tangible asset atau aktiva berwujud. Contoh dari aktiva berwujud ini adalah seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua ada intangible asset atau aktiva yang tidak berwujud. Contohnya seperti goodwill, patent, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak, aktiva ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada depreciated plant asset, yaitu aktiva tetap yang disusutkan. Contohnya seperti bangunan atau building, peralatan, equipment, machinery atau mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada undepreciated plant asset, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan. Contohnya seperti tanah atau land. Jenis-jenis aktiva tetap. Berikut adalah jenis-jenis dari aktiva tetap, yaitu ada 1. Lahan. Lahan adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila lahan yang dijadikan bangunan di atasnya, itu harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Yang kedua, bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi, baik di atas lahan maupun air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga, ada mesin. Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4. Ada kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Perabotan. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabotan laboratorium, perabotan pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang kelima ada inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Yang keenam ada prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Pembelian aset tetap atau aktiva tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat didistribusi ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK 16. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan,
biaya profesional, biaya masuk, PPN masukan yang tidak boleh direstitusi, dan lain-lain, ditambahkan ke dalam harga perolehan. Sementara, setiap potongan usaha dan laba dikurangi dari harga perolehan. Penyusutan aset tetap atau aktiva tetap. Menurut IAI tahun 2007 dalam PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut PSAK 16 tersebut, jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya, baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi, dikurangi dengan nilai residual aset yang bersangkutan. Adapun metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal adalah sebagai berikut, yaitu ada 1. Metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja. Dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau close end. Metode penyusutan sesuai dengan ketentuan komersial. Ada 3 jenis dasarnya, yaitu 1. Berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini ada metode garis lurus. Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu dalam jumlah-jumlah yang sama selama manfaat-manfaat. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan. Untuk penyusutan, metode ini digunakan untuk penyusutan gedung, furniture, dan alat kantor. Yang B ada metode pembenaran menurun atau metode saldo menurun. Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama semakin kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasa semakin menurun tiap tahunnya. Dalam metode pembenaran menurun ini ada metode lain di dalamnya, yaitu ada 1. Metode jumlah angka tahunan. Metode ini dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang tiap tahun yang selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Yang kedua ada metode saldo menurun. Metode ini menghitung nilai penyusutan dengan cara mengalihkan tarif yang tetap dengan nilai buku aset. Karena nilai aset tiap tahun selalu menurun, maka beban depresiasinya juga akan selalu menurun. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya ada 2 metode, yaitu metode jam jasa atau service hours method. Metode jam jasa ini besar penyusutan dihitung dengan dasar teori bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset atau mesin akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya atau full time dibandingkan dengan penggunaan yang tidak atau part time. Beban penyusutannya dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Metode ini paling tepat digunakan pada penyusutan kendaraan. Yang kedua ada atau B adalah metode unit produksi atau productive output method. Pada metode ini, taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Metode ini sebaiknya digunakan untuk aset yang bisa diukur hasil produksinya, misalnya mesin, dan biaya depresiasinya bersifat variabel. Yang ketiga, berdasarkan kriteria lainnya. Dan menggunakan dasar kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Pengelompokan ini dikenali dalam kelompok atau dalam perpajakan dikenali dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan bangunan. Perolehan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer.
Aset yang diperoleh dari pertukaran melalui pertukaran adalah: 1. Aset non-moneter, baik dengan aset tetap yang sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis. Yang kedua, ada sekuritas berupa obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau oleh emisi oleh badan lain. Dan demikianlah kesimpulan saya mengenai aktivitas tetap dalam akuntansi perpajakan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.